Ya, hari ini tanggal 16 bulan 8, teman-teman. Ada emiten tukar pikiran. Emitennya ini emiten gede. Emiten gede. Ya. Baik, ini ada emiten SMGR ya, teman-teman. Ini bukan ajakan menjual dan membeli ya. Ini adalah tukar pikiran, di mana ada teman kita yang ingin bertukar pikiran ya. Siapa tahu apa yang saya pikirkan sama dengan yang teman-teman mungkin pikirkan ya. Nama emitennya SMGR, Semen Indonesia, ya pasti semen ya. Saya tidak melihat dari berita, tapi saya akan melihat dari angka-angka aja. Baik, kita mulai dari kemarin ada yang naik dari equity ya. Saya sudah menyiapkan dari equity ya, equity 2 nih. Kita perbandingannya itu kuartal 2 tahun sekarang dengan tahun sebelumnya aja ya. Saya cuma melihat dari ekuitasnya aja, total ekuitasnya. Ini 79 miliar, 78 miliar artinya menurun ya. Jadi dari tahun 2023 ke 2024 ada penurunan sekitar 1 miliaran ya. Ini 78 itu semua gitu aja ya. Biar kelihatan itu aja kelihatan jelas ya, 78 79. Taman dari PBP biasanya dijual di 174, 166, 116, 0,98, sekarang 0,58, artinya lagi murah ya. Kenapa murah? Ya equity-nya juga turun ya. Baik, kita lihat mungkin dari income-nya. Net income-nya, laba bersihnya mana laba bersih? Laba bersih tahun berjalan. Nah, ini ya. Dari 309 kuartal 2 kan benar? Kuartal 2 2023 309 jam menjadi 33 miliar. Artinya ini ada berkurangnya sangat jauh banget ya, jomplang. Ya mungkin itu yang membuat PBP-nya berkurang ya. EPS-nya juga berkurang. PE-nya lumayan, PE-nya gede juga ya. Cuma nanti kita lihat di sini aja nih teman-teman ya. Nah, kita akan lihat di sini ya, di apa namanya? Di net income-nya di statistik. Cuman kita lihat dulu profilnya dulu. Ini saham yang beredarnya 7 miliar ya, 7 miliar saham ya. Berapa 7 miliar ya? Tadi di mana? Ah, sini nih. Di balance sheet. Nah, 7 miliar ya. Naik dari 6 ke 7 ya. Kita lihat. Jadi kita masyarakat yang beredarnya 48%, artinya udah sekitar 18% yang kelebihannya, kan biasanya 30% ya. Standarnya 30% gitu kan yang beredar di masyarakat. Sekarang udah agak lumayan banjir, 18%-an ya. Ini yang nguasain foreign ya, foreign yang nguasain. Lokal siapa yang nguasain? Perusahaan ya. Perusahaan, foreign siapa yang nguasain? Foreign kalau individu lebih keren lagi pesan ini. Coba lihat foreign yang nguasain siapa? Yang nguasain ini yang nguasain foreignnya Reksadana ya. Reksadana ya. 11,16 ya. Ya reksadana. Baik. Jadi ini foreign ya yang apa namanya yang nguasain foreign ya. Kalau foreign yang nguasain ya bagus berarti ya. Jadi udah mulai melengkung ke bawah. Jadi si lokal ke bawah, si foreign ke atas. Artinya apa? Artinya lagi dikuasain. Juli Agustusnya belum keluar. Ini banyak yang ngambil ya. Cuman berdasarkan holding komposisi ya lokalnya lagi keluar ya. Kita langsung ke Pundacat teman. Itu udah di statistik udah ya? Oh belum nih statistiknya. Net income-nya 472 kuartal 1. Kuartal 1 562, artinya ada peningkatan di kuartal 1. Pas kuartal 2-nya dia ada penurunan ya. Dari 300 ke 30 miliar ya, sangat gejolak banget. Hampir nggak adanya, hampir 10 kali lipat ya nggak adanya ya. Mungkin wajar kalau sekarang ada penurunan ya. Coba lihat di sini deh. Oh iya wajar kalau ada penurunan ya. Nanti akan kita hitung harga wajarnya berapa ya untuk tahun ini, untuk kuartal ini ya. Baik, ada PE-nya 15,18, artinya ini belum murah ya.
belum murah, kan standarnya 10 lah gitu ya. Terus ada PBP-nya 0,63, artinya lagi under value. Harga bukunya 6.400, DER-nya 0,27, bagus ya, nggak terlalu banyak hutang. ROE-nya 4,17, artinya ROE-nya menurun ya, bukan menurun, kurang baik. Kurang baik ya. Cash-nya 4,2 triliun, equity-nya 43,2 triliun, hutangnya cuman berapa nih? 11 triliun ya, 12 triliunan lah, 11,8 triliun dah ada di sini jumlahnya. Baik, kita langsung aja ke Pundacat teman-teman. Nah, ini Pundacat udah saya siapkan untuk berdasarkan PE rasio. Nanti kita akan hitung berdasarkan PBP satu lagi ya. Kita PBP kita untuk 3 tahun kan. Tapi kita hapus dulu ya PBP-nya. Ini SMGR ya. Jadi teman-teman lihat di sini harga per tengah-tengahnya itu di 18,05. Sekarang lagi menjauh ke sekitar harga 3.400 sudah ketembus ya. Sekarang harganya 4.060 ya. Artinya ada peningkatan ya. Dia belum menyentuh ke harga under value-nya di 2.600. Nah, untuk 1 tahunan kita lihat. Nah, kalau untuk 1 tahunan dia udah menyentuh harga under value-nya ya, untuk jangka dekatnya. Jangka pendek lah ya. Kemarin juga menembus, tapi dia langsung mantul ya. Ini pernah ke harga terbawahnya di 3.400. Kita lihat 5 tahunan. Ya, ini adalah terendah selama 5 tahun. Dan ini terendah selama 10 tahun. Artinya kalau kalian beri sekarang lagi di titik terendahnya selama 10 tahun. Malahan di sini kalau jangka panjang ke depannya gitu ya, ini lagi under value gitu ya, lagi under value gitu kan. Apakah akan ada penurunan lagi? Ya bisa jadi seiring, mungkin kadang-kadang seiring dengan LK-nya ya. Kalau LK-nya nurun ya kadang-kadang si saham juga nurun, ngikutin gitu ya, ngikutin istilah fundamentalnya. Kalau yang ada seperti ini yang ngikutin fundamental biasanya ya. Si market maker juga suka ngikutin arahan dari fundamental. Padahal ya sebenarnya market maker kalau mau naik ya naik aja. Kadang-kadang sentimen pasar lah yang mengakibatkan si harga saham itu turun ya. Baik, kita langsung hitung ya. Ini ada di 18.05 untuk min pernya 18.05 dikali, kita butuh yang namanya EPS ya. EPS-nya berapa ini? TTM-nya ya, TTM ini kuartal 2-nya 267,39. 267,39. Kita kasih sama dengan, kita enter 4.826. Jadi harga bukunya, harga wajar itu di 4.826. 4.800 artinya masih ada 800 poin lagi menuju harga wajarnya. Satu lagi kita akan hitung berdasarkan rumus PBP ya. PBP sekarang lagi terendah ya. PBP tengahnya itu di 1.10. 1.10 dikali, kita butuh yang namanya harga buku. Harga bukunya itu ini ya, 6404 titik berapa? Titik 75. Titik 75 sama dengan enter aja di 7.045 ya. Mungkin kalau berdasarkan PBP ya agak tinggi ya, soalnya pernah dijual di harga berapa nih? Pernah dia dijual di 2 PBP-nya di 1,7, pernah dijual di 2.27. Ya nanti mungkin tergantung dari pendapatannya gitu ya, seperti itu teman-teman. Baik, langsung aja kita ke lukisan market maker. Tunggu sebentar, akan saya catat dulu ya. Ya, udah saya tulis ya. Di kuartal 2 harga wajar berdasarkan rumus PER 4826, berdasarkan rumus PBP 7045. Sekarang tanggal 16 ya. Baik, kita lihat lukisannya teman-teman. Kalau dari lukisannya kita lihat kenaikan dulu ya, kenaikan dulu sempat di bawah di harga 3.400. Kita tandain dulu nih teman-teman ya, 3.400. Kita tandain ya. Jadi 2 kali nyentuh nih ke area support ya, naik, dia nyentuh lagi baru di up
terus ke bawah lagi, nah dia di up lagi. Kalau dari kena ganda teman-teman lihat di sini yang terakhir aja ya, dia ada di area 4.000-an ya. Jadi kurang jelas Nah, kalau dia jatuh ke harga 3.900 atau udah 4.000 lah ya. Saya pikir sih itu lebih bagus lagi untuk menutup gapnya yang di sini ya. Gap kecil, pada gap kecil ini, gap kecil. Atau melebihi harga merahnya, turun aja nggak apa-apa gitu ya. Untuk dia koreksi ya setelah ada kenaikan 2 hari ini, 3 hari sama ini. Tapi yang ketiganya dia mengalami gap up ya. Kalau dia turun ke 4.000 nggak jadi masalah ya, itu bagus, malahan lebih bagus lagi. Untuk apa? Untuk nantinya diangkat lebih tinggi ya, seperti itu teman-teman ya. Nah teman-teman, kalau kalian lihat nih ya, pas kejatuhannya, ternyata pas di support yang kedua Foreign itu ngambil teman-teman. Foreign ngambil, lihat ya, Foreign ngambil, dia terus ngambil. Bandar lokal juga sama ngambil, ngambil. Jadi penurunan ini dimanfaatkan sama bandar lokal dan Foreign untuk ngambil barang ya. Kalau udah diambil sama Foreign, maaf ya, sama Foreign sama bandar lokal, artinya apa? Emang ada yang ngejagain gitu kan. Dan mungkin si Foreign, wah ini lagi murah nih, kapan lagi gitu kan. Wah 10 tahun, selama 10 tahun kan, lihat coba di sini. Nah teman-teman, 10 tahun kita gantiin dulu ya. Kita bercerita aja, kalau saham sendirian mah enak ceritainnya ya. Nah, kita tunggu 10 tahun ya. Selama 10 tahun ini di ini ya titik yang terendah ya, makanya mungkin mereka punya kesempatan ya. Dulu saya ngambil terlalu mahal, mungkin di harga 5.000, sekarang udah 4.000 katanya. Ya udah dikumpulin sama si Foreign ya. Apalagi kemarin di harga pas banget 3.400. Ya udah. Mereka pungut. Nah, mungkin mereka juga kan ada yang bagian ngitung PER, ada yang ngitung PBP, ada ya istilahnya ada yang pakai rumus untuk pembagian dividennya gitu kan. Nanti teman-teman mungkin bisa dilihat ya untuk dividennya. Nanti terakhir deh saya lihat. Terus bagaimana ke depannya? Ya ke depannya ya kita kalau mengikuti PER ya di 4.800 masih ada titik 800 poin lagi kan di area, kita lihat area 4.800. 4.800, nah area sini ya. Susah nih. Area sinilah mungkin ya 4.800, kita pakai ini deh, kita turunin. Terus turun 4.800-an lah. 426. Udah pas area sini nih ya. Nah, kalau 7.000 ya mungkin 7.000 bisa ke kemana-mana lah, 7.000 gitu ya. Cuman kalau dari saya apa coba teman-teman? Kalau dari saya di sini ada gap kecil, udah saya tandain ya dari saya nih. Di sini ada gap kecil, target saya itu akan ke 5.800 dan ada lagi gap yang besar teman-teman di sini nih. Bukan gap sih, kepala merah. Saya cenderung mendingan ke kepala merahnya aja. Cuman ya bukan jangka waktu 3 hari 4 hari ya teman-teman ya. Ini mungkin jangka panjangnya akan ke arah situ. Alasannya apa? Alasannya Foreign udah pada ngambil sama bandar lokal. Terus frekuensi analis juga udah bagus. Artinya smart money udah masuk, bandar lokal udah masuk, Foreign udah masuk. Terus apalagi syaratnya udah terpenuhi untuk ditaikan gitu kan. Kalau ke bawah lagi saya yakin kalau semakin ke bawahin lagi semakin diambil lagi sama Foreign apa bandar lokal. Soalnya ini kan saya bilang ini 10 tahun, kalau ada mungkin 12 tahun atau 13 tahun, mungkin ini titik terendahnya ini ya di sini, area sini nih. Nah sekarang lagi up dikit-dikit ya lumayan lah gitu kan. Ada berapa persen kalau kenaikannya sampai ke arah sini? 59%. Kalau ini kan istilahnya saham keong ya. Kalau saham keong itu kan siput ya, saham keong ya, naiknya pelan-pelan 1 tik, 2 tik. Paling tinggi juga berapa persen paling tinggi sih dia naikin gitu kan. 9%, kadang 7%, paling tinggi ya segitu, nggak jauh-jauh gitu kan. 5% kadang-kadang paling tinggi kan, nggak sampai arah gitu kan. Makanya dibilang ini saham siput karena naiknya pelan-pelan gitu ya. Turunnya juga pelan-pelan, emang nih seperti yang diiris gitu kan turunnya. Cuman sekarang itu dia lagi mau up ya. Ini MA10-nya udah mulai naik, MA20-nya udah mulai turun. Mudah-mudahan ini
eh, turun dikit dulu deh ke 4.000 biar enak lah gitu ya. Kalau turun dikit ke 4.000 nggak usah jadi masalah ya, karena dia untuk koreksi aja. Mungkin setelah ke 4.000 baru naik up, itu lebih baik lagi. Tapi kalau langsung naik up ya silahkan aja lah, hak bandar ya, hak market maker untuk naikin harga gitu kan. Cuman dari saya sih ini benar-benar lagi bagus ya, posisinya lagi bagus. Ini teman-teman kita ngincernya lagi bagus ini harga 4.000 itu ya. Ya nanti baik sayang, nanti saya itunya. Oke sayang, makasih sayang. Nanti mungkin kedepannya ya akan lebih baik lagi. Kenapa akan lebih baik lagi? Karena si poren sama si barang lokal udah terus akumulasi. Jadi tidak ada istilahnya, tidak ada walaupun ada penurunan ini pasti mereka udah ngambil, soalnya udah titik terendahnya udah dikuasain sama bandar lokal dan poren ya teman-teman, seperti itu. Jadi saya tidak melihat dari broker summary dulu ya, kalau ini kan secara global ya. Baik, mungkin itu teman-teman. Satu lagi dia bagian dividen kan, mana dividennya? Nah, dividennya kan 84 ya. Kita akan coba saya coba tunggu sebentar ya. Nah teman-teman, saya tadi coba menghitung sedikit-sedikit untuk prediksi untuk dividen tahun depan ya. Kalau kita bicara dividen kan tahun ini mana? Kemarin kan Mei ya. Mereka kan bagiin, anggap aja ya 84 poin ya, 84 perak. Nah kemarin kan dia punya EPS itu 321 ya. Kita prediksi aja, komanya kita hilangkan biar bulat ya. Jadi kita akan membagi caranya seperti ini. Dividen tahun kemarin 84 dibagi, nah udah ya 321 kan, 321 ya, 321 nih, 321 yang ini ya, TTM ini ya, atau enggak yang anual nggak apa-apa ya, karena kan udah total keseluruhan ya, 321 ya. Kita 21 sama dengan berapa? Dikali 100 kan? Kali 100 sama dengan 26% ya. Nah nanti prediksinya kita simpel-simpelan aja. Nah ini kan prediksinya nih, prediksi EPS untuk ke tahun ke depan itu pakai TTM. Nah kita kan pakai TTM juga, TTM kuartal 2 itu jadi perkiraan untuk tahun depan itu seperti 267 ya. Jadi nggak gampang, 267 dikali, mana kalinya? X aja ya. Enak di sini sih. Nah, ini kita kosongkan aja. 267 dikali 267 ya, persennya hilang, komanya hilangkan aja nggak apa-apa ya, biar bulat karena juga prediksi ya. Dikali 26% sama dengan 69. Nah, kira-kira dividen untuk tahun depan baru perkiraan aja ya. Baru perkiraan aja itu sekitar 69%. Baru perkiraan di kuartal 2-nya. Nanti enak sih nanti pas kuartal 4-nya ya. Pas kuartal 4 turun, udah full semuanya, baru bisa dihitung. Ini berdasarkan perkiraan itu tahun depan itu adalah 69 perak ya. Berdasarkan hitungan cepat-cepatan aja gitu ya. Nah, mungkin teman-teman seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk update-annya nanti teman-teman mungkin bisa saya mau bikin satu lagi teman-teman. Kalau biasa kan kita updatean yang saham-saham di bawah 100 gitu, atau enggak updatean dari komentar teman-teman. Saya pingin ada satu lagi updatean untuk saham-saham yang liquid bagus lah, yang fundamental baik lah gitu ya. Istilahnya yang LQ45 lah gitu ya. Nanti mungkin akan ngebahas update-updatean, cuman mungkin bisa mingguan, bisa 3 hari sekali. Saya lagi coba untuk memperkirakan waktunya aja kapan untuk bisa direalisasikan untuk updatean LQ45-nya ya. Biar membantu teman-teman juga, biar nanti yang pemula juga istilahnya, terutama yang pemula ya, jangan sampai teman-teman terjerumus dengan emiten yang apa istilahnya yang sangat fluktuatif, harganya kadang tinggi kadang turun. Nanti kalian bisa stres sendiri ya. Tapi kalau yang udah biasa di 100-an mah ya, di bawah 100 gitu ya, mereka asik karena kan untungnya gede gitu, bread gitu kan, 30%, 40%, 100% gitu kan. Makanya nanti buat
istilahnya investor pemula ya gitu. Saya juga pemula gitu, cuman biar investasi itu kalian itu nanti berjenjang biar nggak terlalu rugi amat gitu kan. Kalaupun average ya nggak bakalan rugi terlalu dalam gitu kan, karena yang namanya AQ45 biasa suka kembali lagi gitu kan. Nah kalau yang apa istilahnya yang di bawah 100 kan bisa kemungkinan ke 100, ke 50, bisa kemungkinan ke 50, bisa kemungkinan ke FCA gitu. Jadi saya pikir sih kalau teman-teman saya bikin satu lagi gitu ya yang buat AQ45 mungkin nanti saya ke depan yang seperti itu teman-teman ya. Tinggal nunggu waktu aja dan kapan gitu kita realisasikannya. Baik teman-teman, segitu aja. Ciao ya.